Halo guys, nama saya Trima Indriani. Kali ini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Oke, jadi globalisasi itu apa sih? Globalisasi ekonomi merupakan sebuah pertumbuhan dari ketergantungan kegiatan ekonomi di seluruh dunia melalui peningkatan pergerakan antar wilayah pada barang, jasa, teknologi, dan modal secara cepat. Tahun 1997, Steiner menjelaskan ada 3 faktor yang mendorong terjadinya perubahan global. 1. Produk nasional kotor atau GNP tumbuh dan meningkat dengan cepat, terutama di negara-negara maju. 2. Revolusi dalam teknologi komunikasi. 3. Kekuatan yang mempermudah munculnya perusahaan besar berskala global. Globalisasi ekonomi ini berpengaruh terhadap 4 sektor ekonomi di Indonesia. Sektor apa saja? Yaitu sektor ekspor, impor, investasi, dan juga tenaga kerja. Dampak positif adanya globalisasi ekonomi di sektor ekspor yaitu membuka pasar untuk produk-produk ekspor. Di sektor impor, masyarakat Indonesia lebih mudah memperoleh produk yang dibutuhkan namun belum diproduksi di Indonesia. Di sektor investasi, masyarakat Indonesia semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri. Dan terakhir di sektor tenaga kerja adalah memotivasi sumber daya manusia dalam meningkatkan soft skill maupun hard skill individu untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut BPS tahun 2019, angka pertumbuhan triwulan 1 sebesar 5,07%, angka pertumbuhan triwulan 2 sebesar 5,05%, dan yang terakhir angka pertumbuhan triwulan 3 sebesar 5,02%. Tahun 2019, kinerja perdagangan Indonesia tidak memuaskan. Hal tersebut karena negara masih mencatatkan defisit neraca perdagangan yang cukup besar atau senilai 3,11 miliar US dollar hingga November 2019. Defisit tersebut berasal dari total ekspor Januari hingga November 2019 senilai 153,11 miliar US dollar, sedangkan total impornya 156,22 miliar US dollar. Jika kita bandingkan, maka pada tahun 2019 nilai total impor itu masih lebih besar dibanding nilai total ekspor Indonesia. Sedangkan pada 2019 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat relatif stabil dan memuat dengan berada di level 13.878 rupiah sampai dengan 13.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Stabilitas kurs ditunjang oleh masuknya aliran modal asing dalam investasi portofolio yang menurut data Bank Indonesia sejak 1 Januari hingga 26 Desember 2019 telah masuk sebanyak 226 triliun rupiah. Aliran modal asing tersebut terdiri dari surat berharga negara sebesar 171,6 triliun rupiah, saham 48,9 triliun rupiah, obligasi 2,9 triliun rupiah, sertifikat Bank Indonesia 2,6 triliun rupiah. Pada 2019, perekonomian Indonesia tidak baik dari sisi global. Namun perekonomian domestik tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan masih di atas 5%. Hal tersebut karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta investasi. Kinerja perekonomian yang terjaga serta pelaksanaan program pembangunan juga telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan, dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia melambat dikarenakan penutupan tempat pariwisata yang merupakan salah satu sumber devisa negara. Banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mulai gulung tikar, adanya fasilitas pajak atau pembebasan bayar pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak pribadi dengan kriteria tertentu, dan juga banyak dana yang dibutuhkan oleh negara dan dialokasi pada bidang kesehatan untuk dapat menyembuhkan masyarakat dan warganya. Sekian materi tentang perekonomian Indonesia dalam era globalisasi dari saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.